Laporkan Bapak, tak payah cakap banyak. Laporkan Bukan mereka. masalah lapor atau dah. Laporkan. Dua apa? You beritahu saya nak buat apa? You beritahu. Nak lapor apa? Lapor mereka. Mereka itu provokasi. Saya rasa tindakan Anda kurang tepat untuk menyuruh warga Malaysia membuat report dan memulangkan TKI ke Indonesia. Kedutaan juga bisa lihat, juga bisa menilai konten-konten kreator atau TKI di Malaysia. Selama dia membuat kritikan tentang Indonesia, kita bisa nilai dalam kritikannya itu ada unsur penghinaan tidak, ada unsur ujaran kebencian tidak, ada unsur untuk menakut-nakuti tidak. Jadi itu bisa diselidiki. Nah, kalau ditemukan unsur-unsur dari apa yang saya sampaikan tadi itu berarti itu bisa dipidanakan, bisa diproses hukum. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke saudara, sepertinya problem yang terjadi antara Mr. RI dengan TKI yang ada di Malaysia sepertinya semakin memanas. Baru-baru ini melalui perbincangan secara live dengan orang Malaysia, Mr. RI dengan kawan-kawan meminta orang Malaysia untuk melaporkan TKI di Malaysia dan dipulangkan ke Indonesia. Tidak hanya itu, bahkan Mr. RI mengatakan itu dengan suara yang lantang dan keras. Sebetulnya masalah ini awalnya adalah masalah sederhana, adalah masalah saling adu argumentasi antara Mr. RI dan kawan-kawan dengan para TKI yang ada di Malaysia yang gencar sekali aktif menyampaikan kritik kepada Indonesia. Sederhana sekali, itu sebetulnya masalahnya. Namun belakangan masalah ini menjadi kompleks ketika Mr. RI ketika live dengan salah satu staf kedutaan membincangkan soal Malaysia, yang mana dalam perbincangan itu ada indikasi penghinaan terhadap warga Malaysia, sehingga warga Malaysia merasa terluka dan terhina dengan perbincangan mereka. Akhirnya mereka membuat petisi kepada kedua orang ini. Warga Malaysia meminta pimpinan kedutaan untuk menegur stafnya dan supaya tidak mengulangi hal itu lagi. Kemudian juga meminta menuntut kedutaan bekerja sama dengan pemerintahan Indonesia untuk menegur Mr. RI untuk tidak membuat narasi-narasi yang merugikan rakyat Malaysia. Mungkin gara-gara ini Mr. RI jadi naik pitam, menyuruh warga Malaysia untuk membuat report atau laporan kepada pihak yang berwajib dan memulangkan TKI yang ada di sana, dipulangkan ke Indonesia. Nah, kembali lagi soal tadi, Mr. RI dan kawan-kawan meminta orang Malaysia untuk membuat laporan terhadap TKI yang ada di sana, kemudian disuruh pulangkan ke Indonesia. Ya, kita tonton saja dulu videonya, video pendek saja gitu ya, sepintas dari cuplikan video itu. 100.000 orang itu orang-orang Malaysia majority, oke? Tak payah Anda berpura-pura di sini. Anda nak kecam mereka, laporkan ke polis, hantar balik Indonesia. Saya tantang Anda, ya. Kalau Anda tak lakukan itu, mohon maaf, Anda hanya cakap elok-elok, ya. Anda juga punca dari masalah. Laporkan mereka, hantar balik Indonesia. Koko, kau sebelum Hantar bicara balik Indonesia. Hantar balik Indonesia, Bapak. Laporkan, Bapak. Ya. Tak payah cakap elok-elok. Kita nggak boleh luruskan, tapi kami tak boleh memberikan tanggapan. Itu berarti Anda membatasi hak-hak kami untuk berpendapat. Ya. Bukan membatasi. Saya bukan nak membatasi kamu. Tapi dengan tindakan yang berlaku, kamu tak faham. Tak paham apa, Bapak? Ya, masalah subsidi. Tak payah duk tinggi suara lah. Ingat aku tak boleh tinggi suara ke? Hantar aku siapa? Aku yang menentang warga asing dalam negara aku. Jangan tinggi suara. Ingat aku tak boleh tinggi suara ke? di sini juga kau tahu kan? Teman-teman, JP itu membuat bikin yang biangnya bergaduhan. Itu follower ratusan ribu semua orang Malaysia, tahu tak? Ya. Ya, teman-teman,
Apa cara penyikapannya adalah kalau memang seperti itu ya datangi aja, dia buka komal, take down. Aku orang Dan yang report cakap selesai kok. dengan JP. Sudah Aku permanen orang kok. yang mengeras Itu dengan aja sih. JP. Aku orang yang cakap keras dengan Olan. Aku orang yang menentang mereka. Aku orang yang bagi tahu kat dia tak ada hak. Kamu tahu ke tak tahu? Kamu baru muncul je Kokori. Aku bukan orang baru muncul. Laporkan Bapak, tak payah cakap banyak. Laporkan Bukan mereka. masalah lapor atau dah. Laporkan, mereka adalah merusak hubungan dua negara. Laporkan mereka, Bapak. Mereka duduk di Malaysia, Anda berhak melaporkan. Jangan cakap banyak elok-elok. Oke, do something. Dua apa? You beritahu saya nak buat apa? You beritahu. Nak lapor apa? Lapor Bagi tahu mereka itu provokasi. Provokasi atas apa? Lah, Anda sekarang pura-pura macam orang tak paham apa-apa. Hah? Macam mana? Bagi tahulah. Saya nak apa bagi tahu? Ya, secara pribadi saya sudah nonton video itu secara penuh dari awal hingga akhir. Saya juga nonton di salah satu konten kreator. Dan mungkin Anda yang sedang nonton ini juga sudah nonton video itu secara penuh. Dan saya tidak perlu menampilkan secara keseluruhan di sini. Karena saya asumsikan Anda sudah menonton secara keseluruhan. Dan selama perbincangan itu juga kawan-kawan Indonesia menyebut nama, mention nama Kak Jantung Pisang dan Barunaga. Jujurly, ya, secara jujur saya tidak pernah tahu soal Barunaga ini. Saya tahunya cuma Jantung Pisang. Oke, terkait permintaan Mr. RI atau cabaran Mr. RI kepada warga Malaysia untuk membuat laporan dan memulangkan TKI yang dimaksud ini, saya rasa tindakan Anda kurang tepat untuk menyuruh warga Malaysia membuat report dan memulangkan TKI ke Indonesia. Karena menurut saya, warga Malaysia itu adalah korban dari konflik antara Mr. RI dan kawan-kawan dengan para TKI yang ada di Malaysia. Sebetulnya mereka adalah korban. Dan puncaknya adalah ketika Anda membuat siaran live dengan Pak Riki itu yang mengandung unsur penghinaan di dalamnya. Nah, saya rasa tidak tepat sekali kalau Anda meminta warga Malaysia untuk melakukan tindakan terhadap KJP, kemudian memulangkan ke Indonesia. Kenapa? Menurut saya itu tidak betul untuk melibatkan warga Malaysia dalam hal ini. Yang pertama, karena sebetulnya masalah dasarnya ini adalah Mr. RI dan para TKI yang ada di Malaysia. Ini tidak mengena dengan warga Malaysia. Yang dibahas oleh TKI di sana itu adalah tentang Indonesia, bukan tentang Malaysia. Jadi konteksnya adalah Indonesia, yang mana ini tidak mengena dengan orang Malaysia. Sehingga menurut saya tidak betul kalau Anda melibatkan warga Malaysia untuk memulangkan TKI ke Indonesia. Kemudian yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, warga Malaysia juga korban dari narasi-narasi yang Anda buat selama ini. Kita tahu sendiri bahwa para TKI itu mengkritik Indonesia. Kemudian dibantahlah oleh Anda atau direspon oleh Anda dengan membahas Malaysia. Dari situ sudah tidak betul gitu ya. Seharusnya kalau Anda ingin membantah kritikan dari para TKI, seharusnya Anda bantah konteksnya, bukan malah membawa nama-nama Malaysia, mengkritik Malaysia, mencari kedudukan Malaysia. Bukan seperti itu. Itu tidak betul. Yang betul adalah Anda counter kritikan-kritikan yang disampaikan oleh para TKI itu. Bukan melibatkan Malaysia, bukan menyerang Malaysia, memperburuk Malaysia, dan mengkritik Malaysia. Itu saya rasa tidak betul. Kemudian, yang ketiga, kenapa tidak betul Anda meminta orang Malaysia untuk membuat report dan memulangkan TKI? Saya rasa ini bukan kapasitas mereka. Dalam hal ini, yang berhak melakukan ini adalah kedutaan. Seharusnya Anda meminta kedutaan, menghubungi kedutaan di Malaysia untuk mengurus para TKI yang menurut Anda itu provokatif dan memecah kedua belah negara. Anda hubungi kedutaan untuk mengambil tindakan kepada para TKI itu. Nah, itu menurut saya langkah yang sangat tepat.
Karena di Malaysia itu ada kedutaan, ada perwakilan dari Indonesia. Jadi problem-problem yang terjadi di Malaysia yang berkaitan dengan TKI itu ada kedutaan yang akan mengurusnya. Dan ini seharusnya yang Anda bincangkan dengan kedutaan waktu itu, dengan salah satu staf kedutaan yang bernama Bapak Riki itu. Seharusnya ini yang Anda bincangkan. Anda minta kepada staf kedutaan, ayolah warga TKI yang ada di sana jangan terlalu keras mengkritik Indonesia. Kalau itu yang Anda beratkan soal kritikan. Seharusnya itu yang Anda bincangkan. Tetapi menjadi susah juga gitu ya kalau Anda bicaranya kepada Bapak Riki, karena kita tahu ya Bapak Riki juga seperti itu di sosial media, mengapi-apikan kedua belah pihak. Nah, Anda bisa menghubungi staf kedutaan yang lain yang masih rasional cara berpikirnya gitu ya, yang masih sadar dengan fungsi kedutaan itu ya. Itulah langkah yang menurut saya sangat tepat. Anda menghubungi staf kedutaan. Nanti staf kedutaan di sini sebagai rekonsiliator untuk merekonsiliasi permasalahan Anda dan kawan-kawan dengan TKI yang ada di Malaysia untuk menemukan titik temu dan untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak berlarut-larut. Dan apakah setelah Anda melakukan pengaduan kepada kedutaan untuk memproses Kak JP ini, apakah langsung diambil tindakan sebagai rekonsiliator, sebagai penengah antara Mr. RI dengan TKI yang dari Malaysia? Saya rasa kedutaan tidak gegabah mengambil tindakan, ya, tidak gegabah mengambil tindakan memproses TKI yang ada di sana. Saya sebut salah satunya Kak JP gitu ya, karena tadi sepanjang perbincangan Mr. RI dengan orang Malaysia itu dia ada kawannya yang menyebut Kak JP gitu. Kedutaan harus selidiki dulu video-video yang dibuat oleh Kak JP. Adakah Kak JP membuat video atau kritikan kepada Indonesia dengan narasi ujaran kebencian atau dengan ketidaksopanan, seperti yang diatur pada pasal 45 ayat 1 dan 2. Kemudian, apakah dalam kritikan itu ada unsur ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, seperti yang diatur dalam pasal 45B. Dan juga pada pasal 45A ayat 1 dan 2 yang mengatur soal penyebaran berita bohong atau hoax dan ujaran yang menimbulkan kebencian atau permusuhan maupun sara. Kalau setelah diselidiki semua video kritikannya di TikToknya ya oleh kedutaan, jika sama sekali tidak mengandung unsur yang saya sebut tadi itu tidak bisa dibuat laporan, tidak bisa dilaporkan atau tidak bisa ditindak pidana. Ya, mungkin kedutaan hanya bisa mengasih tahu, menasehati, tapi jangan sampai ada intimidasi gitu ya. Maksudnya jangan sampai menekan warga TKI yang ada di sana untuk tidak melakukan kritikan atau pendapat kepada Indonesia. Jangan sampai ada tindakan seperti itu. Karena sebetulnya warga Indonesia itu memiliki hak untuk berpendapat, memiliki kemerdekaan untuk berpendapat. Seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Di sini sudah jelas gitu ya. Pendapat kita itu dijamin, suara kita itu dijamin oleh undang-undang. Kemudian dalam pasal 25, undang-undang tersebut mengatakan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kita mengkritik pemerintah, mengeluarkan opini, pendapat itu kita dijamin, kita dilindungi oleh konstitusi. Jadi jangan sampai ada intimidasi kepada warga TKI untuk tidak berbicara soal Indonesia atau mengkritik soal Indonesia. Oke, terkait kritikan dan penghinaan. Dua hal ini jelas itu berbeda ya. Penghinaan dan kritikan itu dua hal yang berbeda. Namun terkadang kita susah untuk membedakan di antara keduanya. Mana kritikan, mana penghinaan. Oke, saya kasih contoh simpelnya saja gitu ya. Presiden Indonesia atau Jokowi tidak berhasil mengentaskan kemiskinan di Indonesia, sehingga Presiden Indonesia dianggap tidak becus untuk mengatasi problem yang ada di Indonesia selama dia memimpin. Itu adalah kritik ya, itu adalah kritik.
Nah, seperti apa kalau penghinaan? Contohnya begini, Presiden Indonesia atau Bapak Jokowi adalah anak haram, gitu ya. Baru itu namanya penghinaan. Atau Bapak Jokowi dijuluki Pinocchio, itu juga termasuk penghinaan. Jadi penghinaan itu adalah suatu ucapan yang menurunkan martabat dan harga diri seseorang. Itu adalah penghinaan. Nah, jadi sekarang bisa membedakan ya antara kritikan dan penghinaan. Dan kedutaan juga bisa lihat, kita semua juga bisa menilai konten-konten kreator atau TKI di Malaysia selama dia membuat kritikan tentang Indonesia. Kita bisa nilai dari konten-konten mereka, kritikan-kritikan mereka, adakah mengandung unsur-unsur penghinaan atau cuma sekedar beropini atau mengkritik Indonesia. Dalam kritikannya itu ada unsur penghinaan tidak, ada unsur ujaran kebencian tidak, ada unsur untuk menakut-nakuti tidak. Jadi itu bisa diselidiki. Nah, kalau ditemukan unsur-unsur dari apa yang saya sampaikan tadi itu berarti itu bisa dipidanakan, bisa diproses hukum, ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja dulu untuk permasalahan ini. Semoga segera terselesaikan gitu ya. Dan saya harap di sini kedutaan sangat diharapkan perannya sebagai penengah antara masalah ini TKI di Malaysia dengan warga negara Indonesia yang saat ini ada di Indonesia. Semoga kedutaan mengambil sikap untuk segera mengkonsiliasi di antara keduanya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.